Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang rekrutmen BUMN yang baru-baru saja sangat digembor-gemborkan, yaitu ada lebih dari 2.700 lowongan di 50 BUMN untuk putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Mari kita lihat, untuk BUMN ini sudah ada mutunya, yaitu BUMN terus ciptakan lapangan kerja. Ada beberapa, yaitu harus tata cara melamarnya yang harus kamu benar-benar perhatikan. Yaitu tata cara pelamar. Yang pertama, pelamar hanya dapat melamar melalui situs web rekrutmenbersama.fhcibumn.id dan mengikuti petunjuk pendaftaran. Tidak ada jalur lain ya. Ingat, ini tidak ada jalur lain yang digunakan untuk pengiriman lamaran. Hanya lewat website resmi, yaitu rekrutmen.fhcibumn.id. Oke, kita lihat yang kedua, tata cara pelamarnya. Pelamar wajib memiliki alamat email pribadi. Alamat email ini harus yang kamu gunakan ya, bukan yang tidak sering kamu gunakan. Ini yang kamu gunakan seterusnya. Email ini harus email aktif. Wajib memiliki alamat email pribadi dan nomor telepon. Nomor telepon ini biasanya kebanyakan nomor telepon, jangan dikasih nomor telepon yang bukan nomor telepon yang bisa ditelepon, tapi nomor telepon yang biasa untuk dihubungi oleh panitia nanti ke depannya. Jadi nomor telepon harus seluler aktif agar dapat mengikuti proses seleksi. Pelamar dilarang menggunakan alamat email milik orang lain, itu tidak boleh, ataupun alamat email kantor, itu pun tidak boleh. Itu harus benar-benar alamat email pribadi dan itu harus benar-benar aktif. Jadi email aktif, nomor telepon juga harus yang aktif. Oke, kita lihat yang nomor 3. Tidak ada layanan untuk perubahan atau koreksi seluruh data-data serta dokumen yang telah dikirim oleh pelamar. Ini dia, secara tidak langsung, maka ketika kita mengupload dokumen yang diminta oleh rekrutmen, maka tidak ada koreksi kembali. Jadi saya sarankan bagi teman-teman semua, benar-benar upload dokumen yang benar, yang valid. Contoh KTP, itu harus KTP-mu sendiri, harus eKTP paling tidak. Dan yang kedua, andaikan nanti ada data pribadi atau data keluargamu, kamu pasti nanti ada seperti kartu keluarga, itu harus benar-benar sesuai dengan kartu keluarga. Contoh, nama ayah, nama orang tua, nama ibu, nama saudaramu, kakak, adik, semuanya harus benar, sesuai. Jangan sampai salah, karena ini tidak ada koreksi kembali nanti. Terus belum lagi yaitu tentang kamu lulusan mana, itu benar-benar harus kamu sesuai dengan data yang valid. Jangan sampai keliru. Contohnya lagi, kamu lulus tahun 2011, jangan sampai kamu klik tahun 2012 atau lainnya. Harus sesuai semua. Dan mohon lebih diteliti kembali untuk tata cara yang nomor 3 ini, benar-benar krusial ya. Seperti nomor ijazah, itu harus benar-benar sesuai. Titiknya, tanda bacanya, ataupun angkanya itu jangan sampai keliru. Ini benar-benar krusial. Nanti pasti data yang kau sampaikan nanti akan ada seperti proses pemberkasan, yaitu seperti kita pencocokan datanya, sesuai enggak? Jadi jangan sampai keliru. Benar-benar harus teliti ya. Ayo kita lihat yang nomor 4. Untuk memudahkan registrasi online, persiapkan terlebih dahulu. Yang pertama ini foto profil. Saya sarankan foto profil ini foto profil yang seperti Anda lulus kuliah, ataupun kan ada background merah atau background hijau, itu mendingan seperti itu formal, standar. Jangan sampai foto seperti foto narsis ataupun foto selfie, itu sih kurang terlalu bagus ya. Mendingan foto yang formal, yang ada background merah atau background biru, itu bagus lah, standar. KTP. KTP ini harus eKTP ya.
dan yang tidak EKTP, tapi yang EKTP. Kalau yang masih belum EKTP, yang masih ada masa berlakunya, masih ada, nggak apa-apa kamu cantumin. Ataupun yang EKTP-nya belum jadi, kan itu ada KTP sementara, bisa kamu pakai itu. Dan yang ketiga yakni ijazah atau surat keterangan lulus. Nah, kalau yang sudah lulus belum ada ijazahnya bisa pakai SKL. Kalau yang masih sudah punya ijazah, kamu lamparkan ijazah. Dan ini sifatnya wajib ya, foto profil, KTP dan ijazah ini sifatnya wajib. Jadi ini harus benar-benar diisi dan harus di-upload, wajib. Dan yang keempatnya ini transkrip nilai. Transkrip nilai wajib juga ini sifatnya. Jadi harus sesuai dan ini harus ada ya untuk pengupload data. Nah, ini SKCK yang kelima ya, SKCK. SKCK ini jika ada, berarti ini opsional. Jika Anda masih belum mengurus karena keburu waktu dalam proses pendaftaran ini, bisa kamu upload bisa enggak. Tapi kalau saran saya mendingan Anda upload untuk SKCK ini, karena SKCK ini sih pengurusannya sih mudah ya, sangat mudah sekali. Tinggal kamu ke Polsek. Saya akan kasih tahu ya, tinggal kamu ke Polsek. Ada ya yang harus dilengkapi yaitu foto 4x6 background merah 4 lembar, fotokopi KTP, fotokopi KK dan fotokopi akte kelahiran. Seperti itu. Biaya pembuatannya sih sekitar 30 ribuan. Kalau nggak naik ya sekitar segitu 30 ribu. Tapi kalau saran saya tetap kamu urus ya, itu cuma sebentar kok. Kamu pagi ngurus ke polsek setempat, nanti siang sudah jadi. Dan yang lainnya ya ini yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 dokumen lainnya, sertifikat pelatihan bahasa Inggris dan lain-lain jika ada opsional ya. Jadi ini yang benar-benar kamu melakukan pelatihan, bukan yang abal-abal ya. Kan di luar kan banyak yang abal-abal. Tapi ini benar. Tapi kalau saran saya jangan yang abal-abal, yang asli, yang benar-benar kamu lakukan pelatihan ataupun yang lainnya. Kan banyak tuh yang di luar seperti jasa pembuatan sertifikat dan lain sebagainya, dan kamu gunakan. Nanti pasti akan di cross check apakah sertifikat ini asli atau tidak. Oke? Dan yang ini surat rekomendasi. Nah, ini kamu download ya. Ini di sini ada download template surat rekomendasi pernah bekerja. Jadi hanya sebagai referensi ya. Jadi kamu ini secara nggak langsung yang kamu nanti siapkan juga adalah, andai kan kamu belum pernah kerja masih bagus, nggak perlu pakai surat rekomendasi ini. Tapi kalau bagi yang sudah berexperience, sudah pernah bekerja 1 tempat atau 2 tempat atau 3 tempat, surat referensi yang sebelumnya kamu ada itu kamu simpan dulu. Ditakutkan nanti kamu mengupload surat referensi tersebut. Tapi harus mempunyai template ini. Template ini harus kamu isi ya. Bagi yang belum bekerja tidak perlu mengisi surat rekomendasi. Atau yang masih bekerja pun kamu tetap pakai surat rekomendasi ini. Oke? Di sini juga disediakan setiap dokumen yang terdiri lebih dari 1 seperti ijazah untuk 2 pendidikan wajib dijadikan 1 file dokumen. Dokumen yang dipakai ini adalah PDF. Oke? Tata cara pelamar sudah selesai. Kita lihat alur registrasi online. Yang pertama step 1. Ya, ini ya yang benar-benar saya camkan bagi teman-teman semua, budayakan membaca. Karena apa salahnya sih kita membaca? Jadi biar kita tahu, tidak mulu-mulu tanya terus bagaimana, tapi budayakan membaca. Itu secara nggak langsung itu akan membuat Anda itu lebih aktif untuk mengetahui informasi-informasi terupdate. Kalau kamu bertanya iya, kalau yang ditanyain itu tahu, kalau nggak tahu. Jadi budayakan membaca setiap informasi dari sumber yang terpercaya. Step 1 yaitu membaca seluruh informasi ketentuan dan persyaratan yang berada di situs web ini. Jadi situs web ini yaitu yang tadi rekrutmen bersama.fici.bumn.id tadi ya. Dan nanti kita lihat yang
Step kedua, register dulu. Nah, nanti kamu register. Nah, di sini ada register dan aktivasi akun. Tekan tombol register yang ada pada pojok kanan atas halaman depan. Kemudian pelamar melakukan aktivasi akun. Nah, di sini ya. Akun yang kami kirimkan ke email inbox di spam atau all email. Jadi kamu nanti setelah register, kamu masukkan data dirimu dan emailmu. Setelah itu kamu cek di akun emailmu ya. Akun emailmu itu kamu cek, kalau tidak ada di inbox berarti itu ada di spam. Spamnya kamu cek, pasti ada itu, gak mungkin enggak. Jadi kalau kamu coba dicek badan emailnya di email utamanya nggak ada, coba cek di spam, insya Allah pasti ada itu. Kalau nggak ada duanya, coba kamu centang all email nanti. Kalau setelah kamu klik, dan nanti pasti akan keluar semua, pasti nanti ada dari rekrutmen BUMN. Untuk step ketiga yaitu melengkapi kurikulum vitae. Nah, dari melengkapi kurikulum vitae ini, coba kamu benar-benar ya. Saran saya sih untuk kurikulum vitae ini benar-benar kamu kerjakan ya. Nah, di sini melengkapi kurikulum vitae. Nah, di sini ada contohnya, yaitu ada pendidikan, data pendidikanmu ya, data diri, nomor KTP ya, yang ada bintang merahnya ini wajib, benar-benar wajib kamu isi ya, jangan sampai nggak diisi ya. Kalau nggak diisi nanti nggak akan bisa kesimpan. Di sini ada data diri, data pendidikan, alamat, pengalaman kerja, pengalaman organisasi, keluarga, skill, dan dokumen kelengkapan yang lainnya. Jadi yang bintang-bintang merah ini wajib kamu untuk isi ya, jangan sampai nggak diisi, karena ini sifatnya wajib. Kita lihat yang step keempat, melamar pada posisi lah ini. Pelamar dapat melihat lowongan yang tersedia pada menu lowongan. Peserta hanya dapat melamar maksimal 3 posisi di BUMN yang berbeda. Ini saya sarankan, andaikan kamu cek ya, setiap posisi yang ada, ini kadang sering terjadi kesalahan. Ada yang anak akuntansi ngelamarnya di bagian Human Capital Officer, itu salah. Kamu cek detailnya di sana itu ada background pendidikan yang termasuk kualifikasi untuk pelamar tersebut. Kita lihat contohnya seperti ini. Nah, kita di sini ada filter vakansi, show. Kita lihat di sinilah semua perusahaan, bidang pekerjaan semua bidang. Tinggal kita lihat jenjang. Lah, kamu lulusan mana? D1, D2, D3, S1 atau S2. Nah, coba kamu klik. Kalau bagi yang S1 atau D4, klik aja yang S1 D4. Kalau bagi yang D3, coba klik D3. Yang kita coba yang S1 nih. Lah, S1, oke. Hide. Di sini sudah keluar semua, S1 semua. Di sini contoh kita cek di pemasaran. Nah, kita cek di pemasaran ini yaitu industri kereta api. Di sini yang tercantum background pendidikannya adalah S1 Teknik Industri dan S1 Manajemen. Terus bagaimana jurusan lainnya? Jurusan lainnya tidak bisa
melamar pada posisi ini. Jadi hanya teknik industri dan manajemen. Akuntansi bisakah? Tidak bisa. Jadi hanya teknik industri dan manajemen. Yuk kita coba cek yang lainnya lagi. Oh, ini kuota sudah penuh ini. Jadi saya harap teman-teman semuanya cepat-cepat ya, cepat-cepat mendaftar karena ini kuotanya ini terbatas ya. Untuk contoh lagi ini pengendalian keuangan. Pengendalian keuangan ini wow. Kuotanya sudah penuh juga ini. Saya harap teman-teman segera melakukan segera melakukan pendaftaran ya. Masih ada ya waktu. Di sini ada S1 juga keuangan, yang dicari adalah akuntansi. Jadi hanya akuntansi. Jadi nggak bisa seperti selain akuntansi nggak bisa ngelamar di sini, oke? Dan kita kembali ke step nomor 5. Pelamar dapat memantau proses lamaran, detail jadwal dan momen pada halaman atau email resmi yang kami kirimkan. Jadi kamu selalu cek aja, websitenya ini, atau paling tidak ini sudah dikasih tahu pada saat kapan-kapankah ya itu lah. Di sini sudah jelas alur pendaftaran rekrutmen tahap 1 yaitu 14 April sampai 25 April. Registrasi online dan seleksi administrasi. Pengumumannya yaitu tanggal 9 Mei sampai 11 Mei 2022. Tahap kedua yaitu TKD. Dan khawatir insya Allah saya akan memberikan beberapa contoh soal prediksi ya untuk TKD bagi teman-teman. Nanti bisa cek di channel YouTube saya. Nanti di sana itu ada beberapa contoh tes kemampuan dasar. Ya, jadi bisa kalian nanti buat belajar dan mudah-mudahan Anda semua nanti bisa berhasil untuk tahap seleksi ini. Di sini juga ada core value BUMN. Pengumumannya kapan? Setelah tes ini yaitu tanggal 8 Juni. Nah, ini sudah ditetapkan. Jadi Anda bisa cek terus semua yang ada di sini. Terus tahap ketiga yaitu TKB, tes kemampuan bidang. Ada wawancara dan medical check up. Kalau medical check up sih saya harap teman-teman ya masih yang bagi yang gemuk-gemuk ini ya kebanyakannya ya. Kalau sepengalaman saya sih kebanyakan sih minta yang ideal. Kalau bisa kalau sudah lolos TKD masih ada waktu nih sekitar ya sebelum dari April ya. Registrasi sampai kalau memang kamu serius masih ada waktu sekitar 1 bulanan lah kamu coba diet nih. Kan sekaligus sekarang kan masih bulan puasa Ramadan. Di sini pun kamu bisa diet ini. Kalau bisa benar-benar ideal ya. Karena pasti nanti ini salah satu penilaiannya juga ini. Dan yang terakhir ini pengumuman final itu tanggal 4 Juli 2022. Nah, kalau sudah pengumuman final ini sudah seleksi terakhir dan nanti tinggal mengurus seperti bela negara dan inaugurasi. Dan terakhir ini inaugurasinya 18 Juli 2022. Cukup sekian yaitu tentang rekrutmen BUMN tahun 2022 pada tahun ini. Saya harap teman-teman semuanya bisa lancar dan bisa mengikuti segala prosesnya dari awal sampai akhir, dan mudah-mudahan kalian semua lolos ya. Apabila ada kekurangan kata saya mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan bisa kamu di kolom komentar ya, bisa kamu tulis di kolom komentar. Dan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.